Berarti emang nggak pantas lawan Argentina, coy. Belum pantas. Karena pemain masih egois, bek kanan kocar kacir. Pokoknya Hubner sama Nathan top ya. Gua apresiasi. Yang lain apresiasi sendiri ya. Soalnya dua itu doang yang bagus. Terima kasih Garuda Muda, kami tetap bangga. Ya, malam ini walaupun kita harus mengakui keunggulan dari Irak dan menempatkan posisi kita di posisi keempat di Piala Asia U23 kali ini, tapi perjalanan kita itu udah luar biasa. Yang awalnya kita hanya menargetkan 8 besar, tapi kita sudah berada di 4 besar se-Asia, bukan Asia Tenggara, tapi se-Asia, dan itu adalah pencapaian yang luar biasa. Dan akhirnya timnas Indonesia berada di posisi keempat. Sebagai tim debutan, ini merupakan hal yang luar biasa buat timnas kita, guys. Karena timnas kita udah melangkah sejauh ini. Jadi yuk kita apresiasi perjuangan dari para pemain timnas Indonesia U23, terutama Coach Sintayong dan Pak Erick Thohir. Kita nggak boleh menghujat, guys, karena mereka sudah berjuang sampai titik darah penghabisan. Dan yang pasti harapan untuk ke Olimpiade itu masih terbuka, guys. Masih ada. Dengan babak playoff di tanggal 9 Mei besok melawan Guinea U23. Jadi kita sebagai fans timnas terus beri dukungan yang positif buat para pemain agar mimpi timnas Indonesia U23 sebagai tim debutan itu bisa lolos ke Olimpiade Paris tahun ini. Menurut kalian gimana, guys, tentang perjalanan timnas Indonesia U23 dari awal sampai berada di peringkat keempat Piala Asia kali ini? Coba kalian komen dan jangan lupa follow akun ini untuk mendapatkan berita timnas Indonesia lainnya. Indonesia akhirnya kalah lagi sama Irak. Tapi kita harus kalah sama Irak. Dari lawan-lawan yang udah kita kalahkan, lawan Australia, lawan Jordan, lawan Korsel, Irak ini paling nggak banget kok bisa dibilang. Tapi karena mental kita, sebenarnya itu 20 menit pertama kita itu udah oke lah, menguasai pertandingan, percaya diri yang tinggi. Hanya karena kesalahan kecil kita kebobolan dan itu pun masih sama skor. Tapi kita langsung jatuh mental dan langsung menurun performa kita di lapangan gitu. Ya, mimpi ke Olimpiade Paris semakin kecil. Walaupun masih ada ya kita melawan Guinea ya. Tapi agak kecewa sih sama timnas. Inilah akibat kebanyakan diiming-imingi bonus 23 miliar lah. Jutaan, ratusan juta rakyat Indonesia udah nobar sana sini buat macet. Ujung-ujungnya seperti ini. Mental, sekali lagi mental. Itulah yang dibutuhkan untuk bermain di kasta tertinggi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Ya teman-teman, memang banyak yang menyesal ya, banyak yang kecewa terkait dengan kekalahan timnas Indonesia ketika melawan Irak kemarin. Saya kira tidak ada yang perlu kita sesali. Kita jangan sekali-sekali menyalahkan para pemain ya. Seharusnya kita bersyukur karena para pemain kita sudah berjuang. Tim debutan berhasil tembus sampai ke semifinal, itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan kalaupun kita bisa ranking 3 atau masuk final, itu hanyalah sebuah bonus. Kan targetnya PSSI itu dan juga Coach Sintayong itu kan lolos sampai perempat final. Dan buat kalian yang selalu menghujat para pemain ketika pertandingan kemarin, kalian harus berpikir yang rasional ya. Jangan hanya melihat di saat itu saja. Kita tidak tahu bagaimana para pemain di lapangan itu, capeknya mereka itu seperti apa. Kita tidak tahu. Banyak yang menghujat Marcelino Ferdinand dan pemain-pemain lokal lainnya. Saya kira mungkin pada saat kemarin itu ketika melawan Irak, puncaknya mereka capek. Kita ketahui Marcelino Ferdinand tidak pernah diganti. Bermain dari babak penyisihan sampai perebutan juara 3 itu tidak pernah diganti. Mungkin itu puncaknya. Mungkin juga dia dipaksakan untuk bermain oleh Coach Sintayong sehingga performanya sangat tidak baik. Dan kita harus mendukung, tidak boleh menghujat lagi ya. Buat pihak-pihak yang mempertanyakan
nasionalisme pemain keturunan, laga tadi malam telah membuktikan. Irak versus Indonesia di semifinal Piala Asia U23. Pemain keturunan kita seperti kerja Rodi malam tadi, bermain dengan ketulusan membela negeri. Tapi kita juga disayangkan masih ada pemain lokal kita yang mementingkan egois diri. Memang bagus, tapi lebih bagusnya bermain secara tim. Ya, buat semua, terima kasih banyak perjuangannya pelatih, pemain, PSSI dan masyarakat Indonesia yang tidak henti-hentinya memberi dukungan. Dan buat yang mengkritik, tolong mengkritik yang membangun dan logis. Jangan menyerang pribadi, agar itu tidak tahu situasi ruang ganti di pinggir lapangan, dalam lapangan, bagaimana untuk menghadang strategi lawan. Jadi kita harus tetap semangat gagah. Bagaimanapun kemenangan adalah kepuasan, kekalahan adalah pembelajaran. Apresiasi dulu. Mereka udah masuk semifinal walaupun nggak masuk 3 besar, tapi ini pencapaian yang luar biasa bagi debutan. Irak 2, Indonesia 1. Gua mau wanti-wanti dulu, kan tadi gol kedua kesalahan Justin Hapner. Gua nggak mau ada cacian, ada makian, ada hujatan, karena itu ya dia bermain di sepanjang turnamen itu bermain bagus, cuman ada 1-2 kesalahan, biasalah namanya pemain muda, itu jadi bahan pembelajaran. Kita bahas permainannya dari awal babak pertama sampai terjadinya gol Ivar Jenner, itu kita yang menguasai permainan, kita lebih nyaman megang bola sampai jadi gol tuh, dan seterusnya sampai terjadi golnya Irak itu. Setelah gol Irak itu kita kelihatan banget nggak nyaman megang bola. Lanjut di babak kedua kita kelihatan banget kecapean, kaki pada berat buat lari, pada salah passing, pada salah ambil keputusan, yaitu gara-garanya kecapean sih. Jadi kita bermainnya nggak maksimal, padahal lawan Korsel dan Jordania kita main bagus kok, bisa membuktikan main bagus. Cuman ini faktor kecapean sih kayaknya. Dengan hasil pertandingan ini kita resmi lawan Guinea di babak playoff buat ke Olimpiade. Semoga aja menang. Indonesia kalah 2-1 lawan Irak dan gagal memastikan langkah ke Olimpiade Paris 2024. Tapi ya intinya terima kasih Garuda Muda. Indonesia gagal memastikan langkah mengamankan tiket ke Olimpiade 2024 di Paris karena kalah dalam perebutan juara ketiga, di mana kita berhasil maju ke final dan juga kalah dalam perebutan juara ketiga, sehingga belum bisa memastikan diri untuk melaju kepada Olimpiade Paris 2024. Bisa lihat di sini juga statistiknya 22-17, 7-2, 48-52, di mana ya memang Indonesia tidak terlalu dipermalukan, tapi memang Irak layak lolos. Indonesia masih kurang beruntung dan masih kurang apik dan eksekusi finishingnya. Dengan hasil ini Indonesia masih bisa melaju Olimpiade Paris 2024 dengan satu cara terakhir. Kalau cara ini gagal, ya Indonesia say goodbye to Olimpiade Paris 2024, di mana cara itu adalah dengan menang playoff lawan Guinea U23. Yaitu salah satu tim dari benua Afrika yang memang sepertinya akan lebih sulit dari Irak dan juga Uzbekistan. Jadi ya siapkan jantung kalian, siapkan harapan kalian, tetap berdoa. Mainnya kalau nggak salah tanggal 10 Mei nanti. Jadi ya ini harapan terakhir kita. Semoga Indonesia bisa menang dan bisa maju ke Olimpiade Paris 2024. Deg-degan ada, tapi optimis harus tetap ada juga. Masih mau main? Ayo kita fight back, come on! Apresiasi layak diberikan kepada timnas Indonesia yang walaupun kalah 1-2 dari Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23, tapi mampu tampil Spartan selama pertandingan. Dan kita sekarang harus fokus ke depan menuju laga playoff hidup mati untuk memperebutkan satu tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024. Nah, setelah live semalam banyak yang komen di liveku, kecewa bang, cuman segini Garuda gitu. Dan ada juga komentar yang sampai menghujat gitu, Indonesia memang nggak jelas gitu, Indonesia balik ke setelan pabrik. Nah, aku mau edukasi ya buat teman-teman, kalian harus lihat ini konteksnya adalah Piala Asia. Piala Asia. Menurutku kalaupun kita kalah, aku nggak kecewa, justru aku bangga. Kita kalahnya dari siapa? Kita kalahnya dari Irak, kita kalahnya dari Uzbekistan. Itu tim-tim yang memang kalau kita lihat aja rank FIFA mereka itu, rank FIFA-nya itu 100 besar, jauh di atas Indonesia. Jauh sekali. Apa yang mau dikecewakan?
Kalau kayak zaman-zaman sebelumnya Piala AFF kalah dari Malaysia, wajar kecewa. Sedangkan kalah dari Thailand aja, kadang media ya wajar. Thailand itu raksasa Asia gitu kan. Kalau sekarang, jadi menurutku kita harus mendukung timnas baik itu menang ataupun kalah. Cobalah biasakan kita itu berjiwa besar, berlapang dada dan ikhlas. Maka dengan begitu kita akan bisa menatap hari ke depan dengan penuh harapan. Betul, dan semoga ya tanggal 9, jangan lupa tanggal 9 kita akan menghadapi laga hidup mati playoff lawan Guinea, wakil dari Afrika. Dan jangan pernah lunturkan semangat merah putih di dadamu. Tetaplah dukung Timnas Indonesia. Pas banget sama Marcelino. Ya guys, jadi Indonesia gagal memperebutkan gelar juara 3 karena kalah dari Irak dengan skor 2-1 dari babak 1. Sebenarnya Indonesia ini udah unggul duluan loh guys, 1-0 dari gol Ivar Jenner. Dan menurut gue sebagai fans Madrid, golnya bagus banget. Bisa dibilang kayak gol Toni Kroos ya. Ini nggak dari situ, masih babak 1 Indonesia kebobolan dan menyamakan skor jadi 1-1 nih. Lanjut babak 2. Pas baru mulai babak 2 ada-ada aja nih si Arhan sama kayak Rizky Ridho lakuin ke pemain Uzbekistan. Kena itu ya, gue gemes banget sama Marcelino. Menurut gue Marcelino mainnya nggak seperti match-match sebelumnya. Dia tuh menurut gue apa ya, kayak lumayan maruk nih sama bolanya. Padahal banyak banget temen-temen yang kosong, tapi dia gocek atau bawa sendiri aja gitu. Contohnya ya, Rafa tuh kosong banget, tapi sama dia nggak dioper-oper ya. Mungkin kita nggak tahu ya situasi pas dia bawa bola. Mungkin menurut gua Nathan sebagai defender ini ngebantu banget pas lagi nggak ada Rizky Ridho. Dan kalian tadi lihat nggak save-nya Nathan itu menurut gua keren banget sih. Babak 2 selesai masih seri nih guys, 1-1. Akhirnya pertambahan dong 15 menit. Sayangnya di menit 95 nih guys kebobolan jadi 2-1. Menurutku sebenarnya Indonesia masih banyak peluang loh pas di akhir match ya. Cuman nggak ada yang membuahkan hasil. Tenang aja guys, kita masih ada kesempatan nih untuk main di Paris Olympic kalau misalnya kita menang playoff lawan Guinea di tanggal 9 Mei nanti. Ya mau gimana pun tetap Indonesia dong. Ya teman-teman, itu tadi reaksi-reaksi dari netizen Indonesia terkait kekalahan timnas ya. Kita tentunya masih ada peluang untuk bermain di Olimpiade. Tentunya harus bisa mengalahkan salah satu negara sepak bola ya, Afrika. Jadi yaitu Guinea. Ini negara kecil di Afrika Barat. Jadi mereka ini juga sama, mempunyai nasib yang sama dengan Indonesia. Sama-sama tim debutan, negara debutan di Piala Afrika U23. Sama seperti Indonesia. Dan mereka juga gagal di perebutan tempat ketiga. Sehingga harus dipertemukan dengan timnas Indonesia. Ya, kita doakan semoga pada pertandingan tanggal 9 Mei nanti di Paris, timnas kita bisa mengatasi kekuatan dari Afrika Barat ini. Ya, buat teman-teman yang masih menghujat para pemain timnas, saya minta kalian untuk stop hujatan kalian, tidak akan membangun sepak bola Indonesia. Teman-teman tentu tahu mereka itu lebih capek ya. Kita ini kan hanya mengamati dari luar. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam olahraga.